habis puasa, teh bos belum ada. THR belum ada lagi doi, ayam belum ada. Lagi ada utang ayam teh bos ini am. Lama-lama kita ini ya potong ini. Turun wujud Pak Ustadz. Atau balik nama ini kafe dari anak buah jadi bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. So beralih kepemilikan kafe. Iya, ini teh bos ini mati-mati ayam. Timbul tenggelam. Jadi masih tetap pakai masker hari ini ya? Iya. Nah, jadi karena sudah di dalam ruangan, insya Allah tetap sehat terus. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Upik Dodomi dan di acara Robusta Ngobrol bareng Ustadz bersama Ustadz Nanang Masaudi. Jadi tema hari ini Pak Ustadz, indikator sukses Ramadan. Masih tentang puasa. Tentang puasa. Nah, karena puasa belum berakhir. Ya. Iya. Mudah-mudahan tetap semangat ya teman-teman di rumah ya. Oh semangat itu harus. Ya semangat ya. Iya. Tapi puasanya juga harus betul-betul ya. Nah, yang paling penting modal daripada puasa itu adalah keimanan. Nah ini yang kita mau bahas tema hari ini ya. Kita sapa dulu ya, saya mau menyapa dulu sobat milenial di rumah. Yang hari ini insya Allah puasanya sudah masuk hari ke-27. 27. Ya, 27 artinya kita sudah mendekati Bulan finish. Bulan Ramadan semua selesai. Ya, Oh. sudah di penghujung. Biasanya kalau sudah lihat garis finish itu harusnya tambah semangat. Iya. Sama dengan kuda apa namanya? Kuda pacu ya. Pacuan kuda. Ya, kuda itu kalau sudah mau dekat finish dia tambah laju dia. Tambah laju. Kalau saya foto balik Pak Ustadz. Bagaimana? Kalau semua dekat itu juga slow. Nah, itu penyakit itu ya. Penyakit. Jadi ada masalah pada puasanya. Oh. Nah, berarti ada yang salah. Kita mau cari tahu apa masalahnya di situ ya. Jadi tema kita yang ingin kita coba angkat sobat milenial adalah indikator keberhasilan, indikator kesuksesan puasa. Puasa. Ya. Indikator kesuksesan puasa. Nanti kita akan coba jabarkan berdasarkan ayat-ayat Quran, ya, gitu. Jadi soal indikator, ya, sambil kita bincang-bincang ya. Iya. Jadi awal sambil menunggu juga teh bos ini ya. Iya. Teh bos ini sudah di perjalanan dari Atinggola Pak Ustadz. Kebetulan hujan juga tadi saya sedikit basah ya. Ada hujan. Sekarang jalanan sudah mulai nampak macet ya. Oh. Biasa juga hujan olo begitu setiap dapat rasa puasa Pak Ustadz. Oh iya. Karena mendung kan. Iya betul ya. Jadi enak juga puasa kalau matahari mendung. tidak terlalu. Jadi tidak dapat rasa. Tidak jauh rasa mau toang ya. Iya. Ya, jadi tidak terlalu terasa di tenggorokan kita. Iya. Ya. Jadi inilah tema kita ya. Jadi kita akan bahas itu seputar itu. Iya. Dan saya pikir kita juga perlu mengetahui ya, gitu. Apakah di di awal daripada puasa yang kita jalani ini kita sudah meniatkannya dengan benar, ya. Karena awalnya dulu dari niat. Awalnya adalah dari niat. Ya, kalau niatnya sudah tidak benar puasanya. Ya. Misalnya niatnya hanya ya penting ikut-ikutan aja. Ya karena lihat orang lain puasa ya niatnya ikut puasa juga. Untuk menghadirkan niatnya benar-benar karena mencari ridha Allah, ya ibtigha wajhi rabbihim, itu masih belum meresap ke dalam diri orang tersebut. Maka ini juga akan menjadi masalah di kemudian hari. Nah, seperti tadi Upik bilang, Upik. Ada tebos. Saya kira tebos ada mencari uang THR. Terinformasi sudah balik nama Utik Kafe Utik. Karena sembarangan itu. Karena Pak Ustadz ada tanya. Walau tidak ada tanya. Di bos mana? Orang bilang iya ada balik nama. Balik nama. Balik nama ini. Berarti Anurian Nair. Jadi status kafenya masih milik Bos Rian. Masih saya Ustaz. Masih, ya? Karena ilo dunga mailo dia yang ngonti sampai saya ini. Tapi dengan adanya corona masih cukup bagus ya pendapatannya. Pengaruh ya. Ya itu yang menurun Ustaz. Ya. Menurun. Tapi yang saya syukuri sekarang ini adalah
sampai amalan meningkat Ustaz. Oh, subhanallah. Ya Paralel Allah. itu. Parah itu Ustaz ya. Apalagi mah tuh dekat-dekat finish odi kan? Je. Ya, kita lagi bahas soal bagaimana di penghujung puasa ini. Ya. Apakah ya sudah bisakah kita mencoba meraba-raba ya? Je. Apa puasa kita ini sejak awal sampai dengan hari ini? Heeh. Nah, itu sudah ada sinyal puasa kita ini bisa Ya. diterima atau tidak? Ini pas Ustaz. Pas Kalau di saya awal-awal matematik kan itu masih ini. kalau di awal-awal kan masih semangat. Je. Ya. Je. Nanti akan terbukti di akhir-akhir model hepolele upik Le upi. ya. Je. Harusnya di akhir itu kan seperti kuda pacu dia makin laju. Semakin Karena lain. sudah lihat finish. Je. Ya sprint istilahnya ya. Sprint memang Ah. memang ini sopol gas Ustaz. Ah. Gaspol, pol gas. Ya gas tabu Berarti balik. ini membahas masalah indikator. Ante upik bilang. Je. Teupik malah tuh akhir-akhir sudah lihat finish mas lo. Oh iya Ustaz, sesuai DP ini. Saya katakan Oh, ya. iya. Berarti ada persoalan. Oh, begitu. Yang pertama Ustaz. mungkin bisa dijajaki niat awalnya. Hmm, Ya. je, Jadi je. dia niatnya kurang disertai dengan harapan untuk benar-benar hanya ingin mengharapkan wajah Allah saja. Oh, Itu iya. 3 wajah Rabbihim itu penting sekali ya, menghadirkan niat di awal kita berpuasa. Berpuasa. Iya. Ya, justru itu penting sekali. Jangan sampai hanya Iya. karena ikut-ikutan, hanya karena ingin gugur kewajiban saja, Iya. hanya ingin dipuji saja, ya dan Iya. lain sebagainya. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Nanti akan bermasalah di akhir. Oh begitu Ustadz ya. Iya. Nah kira-kira Ustadz kalau misalnya tadi Upik ada bermasalah, saya tuh agak mendingan ini sudah pada berarti pada tambah ringan. semangat ini ya. Tambah semangat. Nah bagaimana Ustadz melihat indikator ini bahwa ini sudah berhasil sama orang ini Ustadz? Jadi kalau untuk menilai saat ini sebenarnya kita belum bisa secara utuh ya. Karena Ya. boleh jadi besok mungkin dia punya masalah iman. Karena puasa kan masih tersisa berapa hari lagi. Ya? Sekitar 3 atau 4 hari lagi Ustadz. Iya, 3-4 hari lagi. Ya karena kalau 1 hari saja orang meninggalkan puasanya hancur berantakan. Oh, no. Ya karena itu sebuah perkara yang perkara dosa yang sebenarnya dimasukkan ke dalam dosa besar. Ya, jadi kita seringkali mengingatkan pada program ini agar supaya sobat milenial ini berusaha keras sedapat mungkin, jangan sampai dia tinggalkan puasanya. Ya. Tapi bisa ditentukan Ustadz untuk indikator kalau- kesuksesan itu untuk puasa itu. Ya, kalau untuk membaca indikatornya apa bisa, tapi kalau untuk menilai diri kita, tentu proses ini harus selesai dulu kan. Masih dinamika sekarang Ustadz Iya, ya. jadi kalau semacam tadi ada semacam penambahan semangat, tambah Iya. semangat di akhir ya. Ya. Karena tadi ada motivasi misalnya Lailatul Qadar. Iya. Ya. Ada motivasi sudah mendekati finish. Ya. Ada motivasi kemenangan di Idul Fitri misalnya. Iya. Iya, iya. Ada motivasi karena ada THR. Kalau itu lanjut sekali, Pak Ustadz. Nah, Oh ya Allah. Jadi galaunya hilang ya. Ya. Puasanya jadi lebih kuat ya. Iya, oh, pasti sekali itu. Insya Allah, amin ya. Ya, amin. Mudah-mudahan di pacar Kode sudah keras pendengar. itu ya. Jadi Ya. kalau secara kejiwaan itu terasa dalam diri orang berpuasa, dia sudah bisa meraba-raba ya bahwa iya. insya Allah ya wallahu alam bisawab. Ya. Kalau bicara soal puasa kita ini diterima atau tidak, ya kita belum bisa bicara ke sana. Ya. Tapi kalau ada orang puasa, dia tidak makan minum, Ya. dia tidak tidak berhubungan suami istri, ya. Iya. Dia tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa, Ya. puasanya sah. Oh begitu Ustaz. Ya, cuma kalau bicara soal diterima atau tidak oleh Allah. Nah, ini kan harus dilihat indikatornya kan? Ya. Gitu. Nah, harus lihat indikatornya. Apakah sudah bisa kita jajaki, kita lihat bagaimana indikator itu digambarkan ya? Iya. Misalnya berdasarkan ayat-ayat Quran maupun hadis Rasulullah. Ya. Ya, yang pertama kita lihat dulu. Ada 3 ya. Ada 3 indikator. Ada 2 indikator sebenarnya. Ya. Oh, 2 indikator Dia ya. akan nampak pada aspek ibadah yang sifatnya spiritual. Ya. Lahir pada diri orang tersebut, muncul pada diri orang tersebut kesolehan spiritual. Kesolehan Kesolehan. spiritual. Ya. Yang kedua, ada kesolehan sosial. Jadi vertikal, horizontal sebenarnya itu yang sedang digembleng oleh Digemblengkan. Ramadan. Ramadan. Ya. Ya, bagaimana supaya manusia itu tidak parsial ibadahnya. Hanya ibadah, sholat terus. Itu saja. Dia hanya fokus pada Allah aja. Ya. Padahal dia sengaja dihidupkan di bumi adalah untuk juga bagaimana supaya secara horizontal terbangun ibadahnya. ibadahnya, Ya. iya. Karena orang yang senantiasa menyambung silaturahim, berbagi, infak dan lain sebagainya, Ya. itu adalah bagian daripada perintah Allah juga.
Nah, sekarang mari kita lihat. Nah, kita ingin melihat kesuksesan itu ya. Ya. Yang pertama, orang-orang berpuasa itu kan tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Ya. Nah, berarti pada kata tattaqun ini Ya. kita harus membreakdown-nya menjadi indikator-indikator. Karena kalau orang mencapai itu berarti dia sukses, berhasil. Ya. Sekarang kita coba simak bagaimana penjelasan Al-Qur'an tentang ketakwaan itu. Iya. Banyak sekali. Tapi yang berhubungan dengan puasa ini ada yang secara khusus ya. Ya, boleh kita jabarkan pada kesempatan ini ya. Ya. Nah, Silakan, tapi Ustaz. lihat, orang bertakwa itu pertama begitu banyak dijelasin dalam Al-Qur'an. Beberapa hal ya, kita coba angkat ayatnya ya. Yang pertama di surah Al-Baqarah, semuanya sudah hafal. Iya. Ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Qur'an, inilah kitab ya yang tidak ada keraguan di dalamnya. Huda, menjadi petunjuk lil muttaqin, kepada orang bertakwa. Ah, sekarang orang bertakwa siapa? Nah, Pertama orang bertakwa itu dalam surah Al-Baqarah ini ya. Dia ya adalah orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil gaib. ghaib. Itu pertama. Jadi rukun-rukun imannya Ya. ya tidak bermasalah. Ya. Rukun iman ada berapa? Dah? Ada Pelajaran SD, SMP. berapa, Upi? Berapa dulu, Bos? Nah, berarti gagal. Tidak mendapat THR kan tidak hafal. Kalau Rukun begitu Islam ada Kalau begitu Ustaz bilang kemarin. ada bocoran ya, anam ya. Ya. Ada Ya. bocoran itu anu Mulai dari percaya kepada Allah perkara-perkara yang gaib ini. Karena Ya. manusia itu karena dia diberikan logika, Iya. dia perlu diuji untuk percaya kepada perkara yang gaib. Iya. Nah, supaya manusia tidak di sini manusia tidak boleh hanya mengandalkan logika saja. Logika. Oh, iya. Ya, jadi dia percaya kepada yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Shalat. Nah, ini orang-orang yang mendirikan Sholat. Sholat. Bukan mengerjakan sholat, mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu Beda, segala Ustaz, ya? aspek-aspek di luar dia mengerjakan sholat pun dia hidupkan. Oh. Mulai dari wudhunya, mulai dari dia meresapi panggilan azan, mulai ketika dia dengarkan Allahu Akbar, dari situ dia sudah mulai sholat. Apa yang dia bangun di situ? Dia nafikan semua kesibukan dunianya. Itu sholat itu. Ya, iya. itu sudah mendirikan sholat. Sholat. Nanti takbiratul ihram baru itu mengerjakan Enggak, ya. sholat. Oh, begitu. Ketika Ustaz, ya? berada di luar dinding masjid pun dia tinggalkan masjid, dia harus mendirikan sholat di situ. Iya. Inna sholata Tanha. tanha anil fahsya'i wal Mungkar. munkar. Siapa yang Oh, Jamal Ustaz ya. Soalnya itu bawa poin Munkar, ya? Oh, munkar. Untuk pala tuh Ustaz ada bilang kan dia lah mau tapui. Jadi itu ya indikatornya. Jadi orang-orang yang sebenarnya sehingga itu memang tidak mungkin orang kalau puasa Iya. dia meninggalkan perkara-perkara ini. Ayuqimunas sholata baru kemudian dijelaskan di sini ada 3 kan? Iya. Ya. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Razaqnahum yunfikun. Iya. Jadi apa yang direzekikan Allah itu yunfikun, mereka menginfakkannya di jalan Jalan Allah. Mereka belanjakan, mereka sering berbagi. Tidak mungkin manusia kalau ada orang balasan tidak ada yang bisa dibagi. Tidak mungkin. Setiap manusia hidup ini selalu diberi jatah Rezeki. Iya. Justru ujian rezeki itu adalah ketika manusia dalam keadaan sempit, dibatasi oleh Allah rezekinya. Itu orang-orang yang benar-benar bertakwa. Teruji tidak hanya ketika dia lapang, tapi dalam keadaan sempit, Iya. dia teruji. Dia mampu berbagi, dia mampu berbagi kebaikannya. Oh, begitu Ustaz. Kalau ya. dia hanya mampu berbagi pada saat lapang, belum terpenuhi syarat takwa. Nah, jadi ini indikatornya kan? Iya, berat sekali Iya. Ustaz berarti. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, ini adalah aspek-aspek yang sifatnya spiritual. Iya. Ya. Kemudian ada aspek-aspek yang sifatnya Sosial. sosial ya. Misalnya hubungan sesama manusia itu dijelaskan di dalam surah Ali Imran. Iya. 133 disebutkan di situ ada kata takwa juga. Takwa. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan, Iya. Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan Dan bumi. Dan bumi. Luas sekali Ustaz ya. luas sekali. Berarti Ya. mutakabir semua terus Ustaz ya. Kita seluruh manusia Iya. dari Nabi Adam sampai yang terakhir Iya. masuk ke dalam surga. Surga itu masih luas, masih lebih luas lagi. Tidak usah ngana pikir itu jauh mamu itu. Jangan bayangkan bagaimana luasnya surga. Kita bayangkan dulu bumi yang kecil ini ya, Iya. Iya. bisa ditempati oleh puluhan miliar manusia dari Nabi Adam Iya. sampai sekarang.
tidak habis-habis sumber Bumi daya. yang kira-kira dirasiokan dengan alam semesta, ya, hanya seperti sebuah kerikil kecil di tengah padang pasir, Padang gitu ya. pasir. Bayangkan ini, seluas apa surga itu. Jadi kita bisa menangkap. Dan ini Allah motivasi kepada siapa? Orang-orang bertakwa. Orang bertakwa tempatnya di surga. Surga agung. Dan siapa mereka? Di sini Allah urai 3 lagi. 3 lagi, Ustaz. Ya. Siapa mereka? Ya, uidat lil muttaqin. Ya. Nah, uidat lil muttaqin ini yang pertama adalah yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Alladzina yunfikuna fis sarra' wad dharra. Nah, ini yang saya jelaskan tadi di surah Al-Baqarah itu ya. Nah, jadi mereka belanjakan harta mereka. Kalau tadi kan menginfakkan biasa saja. Iya. Tapi di sini Allah pertegas lagi penjelasannya. Tidak hanya menginfakkan. Fis sarra' wad dharra, dalam keadaan sarra itu luas. Dalam keadaan dia penuh kenikmatan. Ya. Ya. Dalam keadaan dia lapang. Wad dharra. Juga dia akan diuji nanti dalam keadaan dia sempit. Apakah dia masih menginfakkan atau tidak? Ya. Barulah teruji ketakwaannya. Ya, penujau THR. Orang tidak terima THR tidak jadi alasan dia tidak bisa memberikan zakat. Ya. Orang tidak terima THR bukan berarti dia tidak bisa bantu orang tuanya. Dia tidak bisa bantu orang miskin. Berarti tetap harus membantu walaupun tidak ada apa-apa, Ustaz, tidak ada apa-apa di apapun yang kita bisa. Bahkan ada sahabat yang mengikram tamunya itu di rumahnya. Hanya ada satu bagian makanan yang disediakan di rumah itu. Itu makanan yang dia sediakan buat tamunya. Dia sendiri tidak makan. Coba bayangkan itu pengorbanan dulu ya. Para sahabat sudah mencontohkan itu. Yang terlalu ini Ustaz, setengah mati dia mau pikir hati Ustaz. Ustaz, tolong potong dulu di sini pembicaraan kita Baru akan satu ada. Ya? Iya, kita akan ada pesan yang mau lewat dan sahabat milenial. Jangan kemana-mana, kita akan kembali tetap di Robusta ngobrol bareng Ustaz. My love, Halo Beb, lagi di mana? lagi di rumah sayang. Jalan yuk. Kemana sayang? Kemana kek? Ke taman atau ke Pangimbah? Males capek. Bang model Sadiki sayang Uti. Masa jalan kaki? Oh ya, naik motor lah. Masa mau naik UATO? Oh, iya sayang sama gantiin ya. Indomie goreng jumbo, nasi goreng, ayam lalapan, roti bakar. Pesan apa sayang? Air putih Jo. Kenapa bawa air putih? Berapa Mas? Berapa Mas? Mas. Wah, oh ya Allah, oh ya Buti. Mana nota lo badan keuangan? Kita tidak bayar kalau pakai ini. Terapi keuangan pas otak sistem semua di sini. Tidak, kita mau yang terkorporasi atau yang tacap dari badan keuangan. Iya benar, di badan keuangan itu selain menerbitkan nota atau bil dari badan keuangan, apabila nota tersebut dari rumah makan, kita akan berkorporasi. Selain itu, badan keuangan juga sudah menyiapkan aplikasi langsung yang dikelola oleh badan keuangan, yang tersambung langsung ke server badan keuangan. Semua transaksi melalui aplikasi tersebut akan masuk ke laporan di badan keuangan. Sebagai bentuk kontribusi dalam pembangunan di Kota Gorontalo, saya mengajak semua stakeholder yang makan minum di fasilitas restoran, rumah makan, warung makan untuk mengawasi pembayaran pajak restoran dengan memintakan bukti sah pembayaran nota garing bil yang tercantum pajak restoran sebesar 10%. Saya Wali Kota Gorontalo, Martin Taha, mengajak kepada kita semua, bayarlah pajak tepat jumlah
tepat waktu untuk kemajuan kota Gorontalo yang kita cintai. Sahabat milenial dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Robusta, ngobrol bareng Ustadz dan ditemani oleh Ustadz Nanang Masaudi dan sahabat kecil saya, Sobat milenial kita. sahabat milenial yang tidak pernah dewasa, yang dekat dengan bumi ya, Upik Dodomi. Sahabat milenial, jangan lupa telepon. Tapi dekat dengan Allah juga. Dekat dengan Allah Iya. juga, insya Allah segera dijemput. Wih, jangan. Ustadz tadi berbicara masalah indikator kesuksesan berpuasa dan Iya. tadi masih ada tergantung yang Ustadz ada jelaskan. Coba Jadi dilanjutkan iya. dulu, Ustadz. Kenapa kita penting mengetahui Iya. Indikator. uraian tentang orang bertakwa itu? Iya. Karena ini menjadi indikator keberhasilan puasa. Iya. Contoh tadi ya, Ya, kalau sifat bakhilnya tidak berubah, bungkili betul Ustaz. bunggile kita botu, Nah, nama Umer. Kalau sobotu memang sudah pakar itu. tapi itu tidak berubah, Je. maka itu sudah bisa dia sudah bisa meraba. Kalau sekarang itu sifat itu tidak berubah, ya. Iya. Ah, yang berikut apa ciri orang bertakwa itu di surah Ali Imran, Yeah. tadi surah Al-Baqarah. Ali Imran menyebutkan di situ adalah wal kadhiminal ghaidha. Je. Dia mampu menahan Amarah. Amar. Ya. amarah itu sifat manusiawi, dia selalu ada di dalam hati manusia. Ya. Ya. Jangankan orang yang mudah marah, ya mohon maaf ya, sebut saja orang yang kita anggap remeh, katakanlah banci gitu ya. Ya, oh. Ya? Baru jama pancing. Jangan, Dia jangan. dijewer-jewer terus di telinganya, di apa namanya? Iya. Disakiti terus. Dipetik, Iya. dipetik telinganya. Diikuti. Iya kan? Lama-lama juga dia pasti marah kan? Iya. Dia bisa keluar amarahnya. Jadi Nah, laki-laki Ustaz. Ramadan ini sesungguhnya sedang mentarbiah kita untuk bisa mengendalikan amarah itu. Amarah-amarah yang sebenarnya bisa kontraproduktif terhadap sikap-sikap positif kita. Karena orang marah itu Iya. sesungguhnya dia jatuh pada setengah kegilaan. Ya. Iya. Jadi hilang setengah kecerdasannya, hilang setengah warasnya. Iya. Itu orang marah. Itulah kenapa agama ini menuntun kita untuk bisa mengendalikan amarah. Ciri orang takwa itu sanggup melakukan kadhiminal ghaidha. Yang ketiga, wal afina 'anin nas. Iya. Ketika dia pada level ini dia berhasil, nah harapannya setelah dia sanggup mengendalikan dirinya dari sisi amarah itu, dia akan menjadi manusia yang mudah memaafkan kesalahan orang. Oh. Gitu. Nah itu kenapa kita kalau kita mau sempurna puasa kita, kenapa di Idul Fitri itu juga orang selalu Marhaban ya. mohon maaf Marhaban lahir ya, dan Ramadan. batin. Iya. Ya. Itu dia, Karena Ustaz, di ya. saat orang sedang puasa itu sesungguhnya dia sudah terlatih memaafkan kesalahan Orang. orang. Benar. Sehingga itu kenapa kita selalu berkunjung pada saat Idul Fitri dalam rangka salah satunya hikmahnya adalah Iya. ingin menjemput maaf itu dari saudara kita. Pantasan Ya. jaga keliling-keliling rumah Ustaz ya. iya. Lain Bukan kali hanya- kalau Teh Upik saya mau Ustaz kali Jakarta Ustaz. Mati Pak Julia ternyata itu. Jadi oleh Upik memang Kan habis begini, ya. begini. Tinggal balik ya. Ya. Nah Ustaz, ini ada yang berikut, ada pertanyaan dari sahabat saya. Puasa ini tidak pernah batal, sholat juga aktif. Apakah dengan demikian puasa kita diterima oleh Allah? Nah ini Jadi pertanyaan yang puasanya ya. Puasa tidak pernah batal, sholat juga dia aktif. Apakah ini sudah menjanjikan bahwa puasanya sudah diterima oleh Allah? Jadi SWT? Ya. kalau misalnya ciri-ciri ketakwaan itu dia jalankan ya. Salah Iya. satunya itu sholat. Ya. Ya. Kalau soal diterima tadi kita sampaikan, tadi saya Iya. sudah sampaikan ya. Kalau Iya. soal sah ya sah, dia Iya. tidak makan minum syarat-syarat sahnya ya. Ya. Dia sudah masuk sebagai orang yang wajib berpuasa. Iya. Puasanya sah, ya. Iya. Tapi bicara soal diterima, maka ya itu Allah alam bisawab. Kita hanya bisa melihat tanda-tanda pada diri Kita. Nah, bagaimana melihat tanda-tanda itu? Kita Iya. rujuk kepada ciri-ciri ketakwaan. Itulah tadi kenapa kita harus breakdown ciri-ciri orang bertakwa itu apa? Ya. Itulah yang harus kita kejar sifat-sifatnya. Itulah sifat-sifat yang harus kita bangun di dalam diri kita Ya. sebagai seorang mukmin. Mukmin. Oh. Ya, karena tidak ada orang berpuasa kalau dia tidak beriman. Ya. Ya, karena tadi ciri-ciri secara spiritual tadi dia melaksanakan sholat, ya, dia percaya kepada yang gaib dan lain sebagainya. Ya, gitu. Jadi boleh jadi pasti ya, Ya. pasti puasanya sah. Sah ya. Gitu. Tapi berbicara soal apakah Allah menerima Diterima. atau tidak?
maka harus diraba pada dirinya. Kesolehan sosial sudah terbangun atau tidak. Oh. Karena dia baru membangun kesolehan spiritual. Virtual, baru vertikal Ustaz ya? Kesolehan sosialnya belum. Belum di ini, oh iya, iya. Jadi itu sebenarnya yang harus diperhatikan. Ustadz, kalau misalnya dia dalam keadaan bulan suci Ramadan ini, dia ketika siang hari dia dalam keadaan berpuasa, dia mampu menjaga itu Ustadz, dirinya dari maksiat. Tapi ketika malam hari nanti, dia ternyata tidak bisa lagi menjaga dirinya dari maksiat. Nah ini kira-kira jadi bagaimana orang seperti ini Ustadz? Jadi begini ya. Kebanyakan orang ini hanya fokus pada hal-hal yang mubtilat. Mubtilat itu adalah hal-hal yang membatalkan saja. Iya. Ya. Tapi mereka jarang memperhatikan hal-hal yang mufsadat. Mufsadat itu perkara yang merusak pahala puasanya. Iya. Ya, ingat saja. Jangankan maksiat besar ya, Iya. yang orang anggap remeh saja, yaitu berbicara rafath, ya, Iya. Rafas itu apa Ustadz? berbicara jorok. Oh iya, iya. Lagun dan lain sebagainya, pernah kita bahas pada edisi yang lalu, Iya. ya. Malam yada qaula zur, bahkan yang tidak meninggalkan perkataan dusta. Iya. Ini orang anggap remeh dusta ini. Falaisa lillahi hajatun ayyada al-tu'amahu wa syarabahu. Maka Allah bilang, kenapa kalian mau puasa? Kita sudah tidak perlu. Saya tidak perlu lagi puasa kalian. Kenapa kalian mau puasa? Artinya apa? Walaupun mereka puasa, sampai mereka buka puasa, mereka merasa puasanya sah. Tapi Allah tidak mau ambil apa-apa dari puasa mereka. Iya. Coba bayangkan tuh. Ya, jadi puasa tapi maksiat malam hari. Oh. Ingat, puasa itu tidak hanya terikat mulai dari fajar, Fajar sampai dengan terbenam matahari. Terbenam ya. Puasa itu juga malam hari itu juga itu sebenarnya puasa. Hanya kalau kita cuma mau bagi dua, kalau pada aspek ibadah, Iya. ya puasa menahan lapar dan dahaga, ibadah menahan lapar dan dahaga itu adalah ibadah juga ya. Iya. Gitu. Tapi pada malamnya harusnya qiyam, menghidupkan malam. Iya, sholat Untuk, malam itu. ya, tadarus, qiyam, sholat ya dan lain sebagainya. Iya. Jadi siam pada siang hari, qiyam pada malam hari. Bukan siam pada siang hari, kemudian maksiat di malam hari. Malam hari. Nauzubillah. Hancur puasanya. Nah, ini Jadi juga- istilahnya apa? Allah tidak perlu. Ini pengolah buti puasa pengolah. lima. Ya. Ya mau olah-olah. Begitu Ustaz ya, DP perumpamaan dalam bahasa Iya. Gorontalo itu Ustaz. Ini Ini- itu lemah. Ini juga ada pertanyaan bos dari Septaman. Dia bertanya, Apa itu? apa saja bentuk ibadah yang perlu kita hidupkan untuk mencapai indikator kesolehan spiritual? Oh, itu tadi Ini, Ustaz yang ada itu Ustaz jelaskan. Iya, menyambung ini sebenarnya Iya, ya, menyambung, dari penjelasan soal apa namanya ciri orang bertakwa itu ya, ketika Iya. kita breakdown, sehingga dia menjadi indikator Iya. daripada keberhasilan puasa kita. Iya. Kalau dia senantiasa terus menjaga aspek-aspek spiritualitasnya, misalnya ya, Iya. malam itu dia qiyam. Iya. Aspek-aspek spiritualitas itu yang berhubungan dengan zikrullah. Zikrullah. Hal-hal yang sifatnya dia bentuk-bentuk ubudiyah, ketaatan kepada Allah. Jadi misalnya dia sudah programkan ya aspek-aspek spiritualitas yang harus dia hidupkan. Pertama, sholat sunnah. Di luar sholat wajib tentunya, ya sholat sunnah. Ya, kemudian dia memperbanyak tilawah Al-Quran. Itu ibadah yang penting sebenarnya, ya. Iya. Bacaan Quran. Nah, kemudian juga misalnya di 10 hari terakhir dia lakukan iktikaf. Ini kan spiritual. Iktikaf itu hubungannya dengan Allah. Iya. Ya, karena iktikaf dia di masjid. Cuma kan masalahnya kan kita tidak bisa iktikaf. Iya. Iya. Ya, karena situasi yang luar biasa saat ini kan. Iya. Tidak bisa. Iktikafnya pindahkan ke rumah. Iya. Kenapa kita iktikaf di masjid? Karena di masjid kita anggap cukup nyaman bagi malaikat untuk menyalami kita, Oh, menemui kita. Iya. Kalau kebetulan malam Lailatul Qadar. Qadar. Masalahnya di rumah kan kita tidak bisa jamin rumah kita itu ada perkara-perkara yang itu tidak disukai oleh malaikat, sehingga malaikat enggan mendatangi kita di rumah. Kalau kebetulan malam Lailatul Qadar. Qadar. Contoh misalnya di rumah itu sulit sekali kita menghindari yang namanya ada patung. Patung. Patung misalnya, patung makhluk nyawa, makhluk Bernyawa. Bernyawa. Iya, iya. Ada lukisan-lukisan di rumah. Pokoknya kalau di dalam rumah itu ada satu yang tidak disukai malaikat, malaikat nggak mau masuk. Walaupun malam itu malam Lailatul Qadar. Sehingga keberkahan Lailatul Qadar kita tidak dapatkan. Keutamaannya jauh. Kita tidak dapatkan Lailatul Qadar. Ya. Nah, hati-hati gitu. Jadi pastikan di rumah tidak ada orang yang junub. Iya. Pastikan di rumah tidak ada patung dari makhluk bernyawa, tidak ada lukisan yang bernyawa yang seolah-olah menandingi ciptaan Allah. Ya. Pastikan di rumah itu ada tidak ada anggota keluarga yang punya dosa besar dan belum diampuni.
Iya. Harus, sehingga itu kenapa penting seluruh anggota keluarga itu sebelum masuk puasa harusnya sudah bertobat dulu semuanya. Berat juga Kan Ustaz, penting ya. menentukan aspek spiritualitas itu toh. Iya. Nah, sekarang tidak bisa itikaf ya di rumah itikafnya. Nah, inilah ibadah-ibadah yang paling tidak bisa kita programkan, kita bisa hidupkan, Iya. khususnya dalam rangka menumbuhkan ciri-ciri spiritualitas kita itu, ya. Iya. Karena kalau ini terjaga sampai akhir Ramadan, Iya. ya, sudah bisa diraba. Insya Allah, kalau aspek itu terpenuhi, sudah separuh lah, ya, puasanya itu berhasil. Ya, kalau aspek karena cuma dua, Iya. aspek spiritualitas, kemudian aspek ibadah sosial. Sosial. Kalau sikap yang menunjukkan indikator kesalehan spiritual itu Ustadz, dia seperti apa Ustadz? Kan tadi cuma DP sikap-sikap. Iya, terbangun, sholatnya terjaga. Ya, tidak hanya itu, kualitas spiritualnya juga nampak dari ibadah sholat sunnah yang dia perbanyak. Semakin banyak sholatnya, semakin banyak ibadah-ibadah mahdohnya, Iya. semakin kuat aspek spiritualitasnya. Dan itu menandakan apa? Keberhasilan Puasa. Karena sebenarnya kan dia mentarbiah kita untuk senantiasa apa? Lebih giat secara vertikal. Nah, ada aspek kedua. Iya. Aspek kedua itu adalah kesalehan sosial. Kesalehan sosial. Oh. Nah, Di situ terlihat juga. terlihat harus lengkap kan? Iya. Kenapa aspek ibadah sosialnya harus kita bangun juga di bulan Ramadan? Iya. Nah, karena tadi itu semangat untuk berbagi. Puasa ini adalah satu momentum yang Allah siapkan supaya orang-orang beriman bisa berempati. Iya. Supaya orang-orang beriman bisa merasakan sebuah napaktilah 11 bulan kelaparan yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Iya. Kenapa kita diminta lapar oleh Allah? Kenapa kita diminta berlapar dan merasakan dahaga oleh Allah? Iya. Ini napaktilas. Kita hanya merasakan 1 bulan. Tapi tetangga di samping kita, anak yatim di belakang rumah kita, mereka rasakan itu berbulan-bulan. Iya. Nah, barulah di situ di bulan Ramadan ini orang beriman baru menyadari, oh, ini yang dirasakan saudara saya. Terbangunlah aspek ibadah Sosial. Kesalehan sosial. Berbagilah dia dengan memberikan buka puasa. berbagi takjil. Ya. Iya. Hartanya sudah numpuk, capai haul, mencapai nisab, dia keluarkan zakat mal. Oh, iya. Ya. Iya. Dia sadar bahwa tetangganya butuh makan, dia keluarkan zakat fitrah dalam bentuk beras misalnya. Ibadah sosial terbangun, ya. Kehidupan antar sama manusia terbangun begitu erat antara yang kaya dan miskin. Karena proses tadi sudah dijalani, ya. Menapaktilasi rasa lapar dan dahaga orang-orang miskin. Itu tadi. Jadi rasa lapar dan dahaga itu sebenarnya ada hikmahnya di balik itu. Ada Membangun aspek nilai ibadah. didaktisnya Ustadz ya. Ibadah sholat. ibadah sosial. Ibadah sosial. Lapar dan Ya. dahaga itu tujuannya. Ya. Supaya bisa merasakan Iya. bagaimana susahnya orang lain Allah ketika sendiri tidak yang punya. Nah Ustaz, bagaimana konsekuensi orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa ujur? Apakah Innalillah. puasanya bisa diterima atau diterima jika diganti di hari yang lain? Ini pertanyaan dari sahabat juga. Jadi sesungguhnya kalau orang-orang mau menyadari ya Iya. bahwa puasa ini adalah ibadah yang sangat agung, dia begitu inti, menjadi pokok di dalam Islam. Iya. Dan kalau mereka juga menyadari bahwa tindakan mereka meninggalkan puasa itu akan menyebabkan mereka terlepas dari syafaatnya Rasulullah. Iya. Alhamdulillah. Apalagi mereka menyadari bahwa orang-orang meninggalkan puasa dengan sengaja ini ya, Iya, dengan sengaja ya, mereka tinggalkan dengan sengaja tanpa keringanan, ya. Sungguh kalau mereka tahu, tidak akan ada satu hari pun yang tersisa dari sisa umur dia, itu yang mau dijadikan sebagai hari pengganti puasa. puasa yang dia tinggalkan. Alhamdulillah. Ya, Ya. katakanlah tersisa 10.000 hari lagi hidupnya. Iya. 10.000 hari itu tidak ada yang mau dia jadikan sebagai pengganti puasa. Jadi bisa diganti atau tidak? Silakan kalau mau ganti. Tapi Nabi sudah ingatkan dalam sabdanya, bahkan 1 tahun penuh pun dia puasa, ya, itu tidak akan sanggup mengganti puasa yang dia tinggalkan dengan sengaja. Naudzubillah, ya. Alhamdulillah. Dan orang-orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja, apa akibatnya? Iya. Nabi pernah menceritakan, ya, satu kejadian di
perjalanan Isra Mi'raj tentang satu siksaan. Ya. Kan ada Nabi menyaksikan berbagai siksaan ya waktu di neraka ya. Ya. Dipersaksikan ya kepada Rasulullah. Ada yang makan daging busuk ya. Ya. Orang yang suka apa namanya? Membicarakan Membicarakan kejelekan fitnah, orang. domba. Nah, ada yang digantung di urat-urat kakinya. Oh, Kepalanya dibawa dan mulutnya ini robek mengeluarkan darah. Siapa mereka ditanya kepada Jibril? Itu orang-orang yang meninggalkan puasa. puasa. Oh, alhamdulillah. Nah, itu. Ya. Jadi memang teopatnya Ustadz ini Iya. hukuman ini. Ustadz. Jadi yang boleh mengganti puasa itu hanya mereka yang memang punya uzur syar'i. Apa uzur syar'i? Dia menyusui, Ya, dia dalam kayak perempuan, ibu dalam keadaan hamil, ya, ya, laki-laki yang dalam keadaan sakit, orang yang dalam perjalanan jauh, safar ya, Ya, gitu ya, orang yang punya pekerjaan berat Iya. sekali ya, gitu. Nah ini hanya mereka yang bisa mengganti. Tapi kalau mereka yang tidak ada alasan sama sekali, dia seorang laki-laki yang kuat, belum tua, ya, ya, apalagi dia mencoba untuk tidak jujur, waktu sahur ikut makan sahur. Oh. Siangnya dia tidak puasa, puasa, oh. buka puasa dia buka puasa sama-sama orang bersama dengan orang yang puasa. Mati lo potan. Mati lo pota letang beliau itu ya. Iya. Jadi sungguh ini peringatan keras bagi orang-orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja. Apalagi sekarang ya musimnya di akhir-akhir begini. Ya, Ya, dulu sering kita lihat rumah makan itu semua berubah jadi, mohon maaf ya. ya. Ya, rumah makan yang tidak kelihatan kepala tapi kelihatan kaki. Iya. Iya. Cuma, Sekarang Oh, Hendayan. berarti pengalaman itu ya. cuma kan Dia Ustadz kan dapat dari kaki Ustadz. Belum maaf ya. Tidak apa-apa Ustadz, tidak apa. Berarti pengalaman setiap tahun ya. Orang itu kan bercerita berdasarkan ilmu dan pengalaman. Oleh Opik ini selalu pengalaman. Berdasarkan Ustadz. pengalaman. Iya, pengalaman yang jadi ilmu. Oh, terang kembali. Senyum-senyum tadi. pertanyaan. Ustadz, kalau misalnya orang yang berpuasa, tapi karena ini habis dari waktu lagi pasti akan ada pesan-pesan yang mau Oh, oke. lewat Ustadz. Jadi sahabat milenial jangan kemana-mana, kita akan kembali di Robusta ngobrol bareng Ustadz. Alhamdulillah kita dapat otomobil. Dapat otomobil kita apa? Mama, dapat saya mama dapat oto. Tuh saya mau telepon dulu mama. Halo. Betul saya yang dapat otomobil. Iya, benar. Mohon segera transfer biaya pengiriman melalui nomor rekening yang kami cantumkan. Oke, sekarang. Halo. Maaf, nomor telepon yang Anda tuju terbuat dari batu. Mohon periksa otak Anda. Wih, mau dapat akal kita ini. Oh, mama kita dapat akal, mama orang ada akal di telepon kita. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat di Provinsi Gorontalo agar mewaspadai tindakan penipuan dengan modus menjadi pemenang di berbagai program undian gratis berhadiah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, orang semua bersaudara, berarti saudara-saudara kita yang berada di Palu itu memang saudara kita yang sesungguhnya. Kita tentunya harus bisa membantu mengulurkan tangan kepada saudara-saudara kita yang telah Terima kasih Pak. Pemerintah tahu ini Pak, kumpul sumbangan begini? Yo, pemerintah tahu tuh orang. Bukan dia yang meminta sumbangan tadi? Oh, iya, so dia ini. Woi, pengen belakang apa itu doi? Setiap kegiatan penggalangan atau pengumpulan dana dan barang yang dilakukan oleh lembaga, organisasi, individu, masyarakat, dan lembaga pemerintah dan swasta harus menyampaikan surat
pemberitahuan ke Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dengan mencantumkan nama lembaga, organisasi, tujuan pengumpulan dana, waktu pelaksanaan, dan tempat pelaksanaan. Hasilnya dilaporkan ke Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Sahabat milenial dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Robusta Ngobrol Bareng Ustadz, ditemani oleh Ustadz Nanang Masaudi, dan tidak, yang di belakangnya tidak usah saya cung-cungkan lagi namanya ya. Sudah cukup populer di Belantika Perlawakan ya. Dan ini Ustadz tadi dengar-dengar ada pertanyaan dari daerah belakang. iya. Silakan ditanyakan kalau ada Ini pertanyaan. kan semua berakhir bulan Ramadan Pak Ustadz. Oh, pertanyaan sob. Iya, baru kenapa Uti? Berpuasa tapi tidak mampu membayar zakat fitrah. Ingat itu. Apakah puasanya diterima? Uti. Dia ini matanya yang jadi paling pede, Ustaz. Silakan Ustaz dijawab. Ngomong-ngomong Upik sudah. Tidak perlu disebut-sebut. Iya. Mau wali-wali tolia itu Ustaz siapa dong? Hanya 3 yang tahu itu. Hanya apa? Di atas, keluarga, dan saya. Ya, alhamdulillah. Iya. Ya. Jadi sekarang sudah mau dekat waktu wajib bayar zakat. Waktu wajib itu pas setelah muncul hilal 1 Syawal. Iya. Ya, sampai dengan khotib itu naik ke mimbar. Iya. Khotib Idul Fitri ya. Iya. Gitu. Setelah itu kalau khotib sudah turun, Iya. habislah kewajiban itu. Maka orang tidak bayar zakat fitrah itu berdosa. Kalaupun dia maksa bayar fitrah, khotibnya udah turun, ya Allah tidak menganggap itu zakat. Allah anggap itu adalah sedekah. Jadi zakat itu perintah wajib, dan itu masih termasuk rukun. Bayangkan ada berapa rukun? 3 rukun loh kita jalankan di bulan Ramadan ini ya. Dan perintahnya tegas, khudz min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya. Jadi memang tujuannya memang berbeda dengan puasa. Kalau puasa la'allakum tattaqun, agar supaya orang bertakwa. Kalau zakat tutahhiruhum wa tuzakkihim, dia menyucikan dan membersihkan. Jadi kira-kira sampai 30 hari puasa ini ada yang bisa jamin dia tidak bikin dosa nggak? Tidak ada Ustaz. Berarti kotor kan? Iya. Pembersihnya zakat. Pembersihnya zakat. Iya. Jadi bagaimana puasanya sah atau tidak? Oke. Puasa dan zakat adalah 2 perkara yang berdiri sendiri. Tapi ya saling beririsan pada fungsi. Apa fungsi yang beririsan di sini? Orang yang puasa sah, puasanya sah ya. Tapi dia tidak bayar zakat fitrah. Maka puasanya ini apa istilah tertahan. Semua amalan-amalannya belum akan diproses. Nah, itulah akibatnya ya. Gitu. Istilahnya saya coba kasih ibarat ya. Sudah siap barang. Sudah ada tiket pesawat. Mau ke luar negeri. Pesawatnya sudah sampai bandara. Sudah tiba di bandara. Ya. Tapi dia lupa visa masuk negara tujuan. Paspornya ada. Ibaratnya zakat itu adalah visa. Tulis Ustaz ya. Jadi harus bayar zakat fitrah. Masalahnya tadi pertanyaannya tidak mampu ya. Tidak mampu ya. Ya, yang berdosa itu orang mampu, dia tidak bayar. Nah, jadi secara itu perkara terpisah. Kalau dia tidak bayar itu dosanya tersendiri, puasanya tetap sah. Begitu Ustaz. Tapi amalannya tetap tertahan. Dari masing-masing tapi mau baku angin Ustaz ya. Sekarang arti kita tidak bisa pungkiri di satu kampung itu apalagi tohu idu ya, kampung arti ya. Ada orang-orang yang memang tingkat kemiskinannya memang tingkat dia miskin mau opat ya. Mas tengah mati bilahila Ustaz. Allah, saya pernah menyaksikan ya orang-orang yang Masya Allah hidupnya begitu susah. Ya, gitu. Ada bahkan pernah viral satu gambar foto seorang nenek yang tinggal di gubuk reot. Gubuk reot itu satu ruangan sudah berlubang dan hanya tinggal nenek itu di situ. Tidak ada, hanya makan nasi kering. Allah. Masya Allah. Kira-kira di puasa ini mereka mau pakai apa zakat fitrahnya? Jadi tidak ada alasan. Maka saya sarankan kepada orang-orang yang diberi keterbatasan oleh Allah,
disempitkan. Mohon maaf ya. Ya. Mungkin Allah takdirkan dalam keadaan sempit pada tahun ini. Ya. Dan tidak bisa bayar zakat fitrah. Segera datang ke Basnas. Segera datang ke badan-badan amil zakat. Datang, jangan takut. Memang sudah wajib bayar. Saya minta, tolong kasih beras, saya mau bayar zakat. Dia kalau tidak ada yang datang kasih zakat fitrah buat dia ya. Dan semua orang Islam, dia boleh bayar zakat dari zakat yang dia terima. Misalnya, sampai malam hari raya tidak ada yang datang. Nanti dia mau jam 10, baru datang 3 orang antar zakat fitrah. Satu pakai buat zakat sebelum khotib naik. Gitu, Ustaz. Atau pagi-pagi dia misalnya ada orang nanti menjelang subuh baru datang bakase. Sudah apa yang dikasih sama orang itu kasih lagi ke orang. Itu boleh. Yang penting dia menunaikan zakat fitrah. Ya tinggal cara Ustaz sampai segitunya. Tidak mungkin Allah beri fitrah. Pasti ada yang memberi kan? Kalaupun sudah tidak ada yang kasih sama dia sampai hari raya pagi-pagi atau minimal malam, jangan sampai dia tunggu pagi ya. Hari raya, malam itu dia sudah bisa datang ke Basnas, minta beras. Langsung minta, tidak apa-apa Ustaz ya? Apa. Kalau tetangganya, kalau dia tahu tetangganya punya kelebihan beras, datang aja. Sudah resiko itu, jangan malu minta. Upik, datang Pak Bos bantu Upik. Oke. Nah, mau gampang ini. Ustadz, yang ini ada tinggal tersisa 5 menit terakhir Ustadz. Haruskah orang berpuasa mendapatkan Lailatul Qadar untuk bisa dikatakan sukses dalam berpuasa Ustadz? Oke. Jadi Lailatul Qadar. Masih banyak sekali pertanyaan Ustadz, skip. Ya, jadi Lailatul Qadar itu bentuk rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad, ya. Jadi dia tidak menjadi satu syarat. Apakah puasa diterima atau sah? Puasa tetap sah. Tapi dia tidak mendapatkan apa? Dia tidak dapatkan, kalau dia tidak dapat keutamaan Lailatul Qadar ya, maka puasanya pahalanya standar sekali. Tidak dilipat gandakan 1000 bulan. Lebih dari 1000 bulan. Dia tidak dapat itu. Boka cindong Ustaz. Topik mungil. Minimalis. Kalau topik minimalis bukan mungil. Jadi haruskah dia dapatkan Lailatul Qadar? Ya menurut saya sebaiknya Lailatul Qadar itu menjadi harapan terbesar kita di setiap masuk Ramadan. Gitu Ustaz ya. Karena itu sebenarnya ada hubungannya dengan cerita Samson and Delilah. Nabi yang bernama Syamun. Ya, Syamun itu dia pernah ada satu dia minta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Kemudian apa kesulitannya Allah keluarkan dari kesulitan. Kemudian dia berjanji, saya akan ganti anugerahmu ini ya Allah dengan ibadah 1000 bulan dan aku akan menumpas kekafiran 1000 bulan. Waktu Nabi cerita itu kepada para sahabat cemburu. Ya Rasulullah, bagaimana kita bisa menandingi amalnya Syamun? Bahkan ada nabi-nabi yang 900 tahun ya, 1000 tahun. Bagaimana amal mereka bisa kita tandingi? Baru turun malaikat Jibril mengantarkan wahyu surat Al-Qadar. Memberi keutamaan. Ada satu malam yang insya Allah kalau kalian lakukan, kalian dapatkan, kalian bisa menandingi Syam. Itu Ustaz tidak memang itu ya. Itu asbabun nuzul. Jadi ya tidak harus sih ya. Tapi betapa ruginya orang yang tidak mendapati ini kesempatan. Tidak mendapati itu. Baik Ustaz, ada pertanyaan terakhir Ustaz. Apa pesan penting dan kiat khusus untuk menyiasati tantangan puasa menjelang finish Ustaz? Yang pertama teladani Rian Rantang. Boleh dia main kamera. Karena dia rasakan sudah dekat finish, THR-nya sudah mulai kelihatan cahayanya. Yang pertama adalah ya jaga stabilitas semangat kita ya, jangan sampai kendur. Ya. Setelah itu ya jangan lupa untuk semakin melipat gandakan amal tadi, spiritual dan kesolehan sosial tadi. Ya, jadi spiritualitas kita ya secara vertikal dan kesolehan kita secara horizontal ya harus semakin terbangun. Kalau perlu kita programkan dengan rapi. Ya, misalnya malam ini saya akan sedekahi siapa? Ini ibadah yang horizontal. Ya, malam ini saya baca surah apa? Gitu. Ya, saya tahajud ya jam berapa? Programkan itu. Apalagi kalau di hari nampak terasa ada peningkatan amal. Ya, di akhir. Karena itu yang ditunjukkan Rasulullah itu mengencangkan ikat pinggang. Ya, bahkan sepasang suami istri kalau boleh 10 malam terakhir itu jangan dulu berbaku dapa. Ya, berhubungan badan gitu ya. Menjaga supaya karena apa? Lailatul Qadar itu kan. Kalau kita dalam keadaan junub maka malaikat tidak akan mendekati kita. Jadi sobat milenial, fokus aja dulu di ibadah-ibadah spiritual. Ya, fokus aja ke situ. Kalau tidak bisa itikaf, ya jadikan satu tempat di rumah untuk jadikan khusus sebagai tempat mihrab untuk
sholat. Iya. Ya, kalau sudah terbangun itu, insya Allah ini sudah bisa menjadi sinyal bahwa puasa kita ini Berhasil. Insya Allah. terasa ada semangat di ujung, Iya. itu tanda itu, insya Allah. Sebagaimana yang disebut, ya saya sebutkan, sebagaimana para ulama sering menyebut, ya, kalau misalnya setelah puasa ini berakhir, ya, kemudian disebut seperti ini, inna min alamatil qabulil hasanah al hasanatu ba'daha. Ya. Sesungguhnya tanda diterimanya satu kebaikan itu adalah munculnya kebaikan yang berikut. Kalau amal yang sebelumnya kemudian dia berbuah semangat lebih beramal lagi, itu tanda puasanya mau diterima oleh Allah. Amin insyaallah. Amin. Dan Ustadz, ini waktunya sudah habis. Insyaallah ini bisa menjadi suatu itibar untuk sahabat milenial yang saat ini sedang menonton kita di program Imos di Robusta Ngobrol Bareng Ustadz, dan insyaallah bisa menjadi amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, saya Trian Ranta, Saya Upik Dodon, dan Mas Anang undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.